Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita meneruskan pembelajaran yang sebelumnya, masih terkait tentang ta'arudul adillah. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni majalut ta'arud bainal adillah syar'iyyah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi wuqu'i ta'arud bainal adillah syar'iyyah. Para ulama berbeda pendapat mengenai terjadinya ta'arud di antara dalil-dalil syara'. Wa nastati an nastakhlis ma ya'ti. Dan kita dapat merangkumnya menjadi beberapa hal. Yang pertama, la yajuzu wuqu'at ta'arud bainal adillah syar'iyyah mutlaqan. Tidak boleh terjadi ta'arud di antara dalil syara' secara mutlak. Ini adalah mazhab jumhur usuliyin, mazhab mayoritas ulama usul. Jadi menurut ulama usul sama sekali tidak boleh adanya ta'arud. Sehingga perlu solusi dari ta'arud itu. Apa nanti solusinya? Nanti setelah ini kita bahas itu. Yang kedua, jawazut ta'arud mutlaqan sawa'un kanatil adillah naqliyah am aqliyah. Boleh terjadi ta'arud secara mutlak, baik itu dalil naqli ataupun aqli, qat'i am dhanni, qat'i atau dhanni. Wahada inda ba'du fuqaha syafi'iyah kabn subki. Ini menurut sebagian kecil ya, sebagian ahli fikih mazhab syafi'iyah. Contohnya adalah Ibnu Subki. Yang ketiga, jawazut ta'arud bainal amarat wal adillah al-dhanniyah. Boleh terjadi pertentangan tetapi hanya di antara amarat, tanda-tanda, dan dalil-dalil dhanni. Wa adamul jawaz bainal adillah al-qati'ah, tetapi tidak boleh di antara dalil-dalil qat'i. Wa hadza 'inda ba'du fuqaha syafi'iyah. Ini juga pendapatnya beberapa ulama Syafi'i. Contohnya adalah Al-Baydawi wa Syairazi. Syekh Baydawi sama Syekh Syairazi. Lantas bagaimana solusinya? Maka di sini kita bahas hukmud dalilain al-muta'aridain, hukum dua dalil yang kontradiktif. Bil usuliyin, bagi ulama usul, maslakani, dua cara, dua metode fi kaifiyati daf'it ta'arud, di dalam mencegah terjadinya ta'arud bainan nusus, di antara teks-teks dalil tadi ya. Wa hadza syarhuhuma, dan ini adalah penjelasannya. Awalan, yang pertama, dhahaba jumhur ulama, berarti mayoritas ulama ya, terlepas dari mazhab apa, jadi semua mayoritas ulama berpendapat adalah taqdimul jam'i bainal muta'aridain in amkana 'ala an-naskhi wat tarjihi, yakni mendahulukan al-jam'u, yakni mengumpulkan atau rekonsiliasi ya, mendamaikan sebenarnya di antara dua ta'arud tadi, jika mungkin didahulukan dari nasakh dan tarjih. Li'anna i'malad dalilain, karena mengamalkan dua dalil itu aula, lebih utama, min ihmalihima, daripada meninggalkan dua-duanya, au ihmal ahadihima, atau meninggalkan salah satunya. Contohnya adalah kemarin di pembahasan sebelumnya kita memberikan contoh ada perintah faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan satunya ada ayat yang mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u ilaihi wa ansitu la'allakum turhamun. Ini dua ayat yang seakan-akan terlihat kontradiktif ya, berbeda, bertolak belakang. Tetapi ini mungkin al-jam'u bainahuma. Bagaimana maksudnya? Ayat yang pertama itu adalah kita sebagai pelaku untuk membaca.
Sedangkan ayat yang kedua adalah ketika kita sebagai pendengar ada orang baca Al-Quran, maka kita dilarang untuk berbicara yang lainnya. Jadi ada mengamalkan dua ayat ini, bukan harus mentarjih mengalahkan salah satu atau menasakh salah satu. Oke, kita lanjut. Fa in ta'adzdzarul jam'u, tetapi jika tidak mungkin mengumpulkan dua-duanya, mengamalkan keduanya, fal aktsarun, maka paling banyak atau kebanyakan ulama di situ adalah ala annahu in ulimal mutaakhir, jika diketahui yang lebih belakangan datangnya, wal mutaqaddim, dan yang lebih dulu, wa kana qabilaini lin naskhi, dan keduanya itu mungkin untuk dinasakh. Nasakhul mutaakhiru al mutaqaddimah, maka yang terakhir itu menasakh atau menghapus yang pertama. Yang datang terakhir, datang belakangan, itu menghapus yang datang duluan. Wa illam yu'lam at-tarikh, tetapi jika tidak ketahui tanggalnya atau waktunya, yusaru ila tarjih, maka menjadi kepada tarjih, bukan lagi nasakh tapi tarjih. Wa qad rajjaha hadzal maslak minal mu'asirin Abdul Latif Al-Barzanji wa Hamdi Subh. Nah, ini dipilih atau ditarjih, dimenangkan oleh ulama muasir, ulama kontemporer seperti Abdul Latif Al-Barzanji sama Hamdi Subh. Maksudnya bagaimana? Mendahulukan nasakh, ya, mendahulukan nasakh daripada tarjih. Karena apa? Karena selain itu, selain ini ada lagi pendapat yang lain. Wa qala ba'dhum, yang lain mengatakan yuqaddamu tarjih ala nasakh, mendahulukan tarjih baru nasakh. Wa mala ilaihi Abdul Wahhab Khalaf wa Dr. Mustafa Az-Zilmi. Nah, ada yang mengatakan setelah al-jam'u itu adalah nasakh baru tarjih. Tapi ada juga mengatakan tarjih baru nasakh. Yang tarjih baru nasakh yang terakhir ini contohnya adalah Dr. Abdul Wahhab Khalaf sama Dr. Mustafa Zilmi. Wa unabbihu huna, dan di sini kata penulisnya ini ya. Berikut adalah beberapa artikel berita yang cocok. Anna kullan min Dr. Muhammad Al-Hafnawi wa Dr. Wahbah Zuhaili, bahwa baik Dr. Muhammad Hafnawi sama Dr. Wahbah Zuhaili itu lamma arada, tatkala menyodorkan atau menyampaikan thariqat Syafi'iyah, metode mazhab Syafi'i, metode ulama Syafi'iyah fi daf'it ta'arud, di dalam mengatasi atau mencegah adanya ta'arud, iktasara, keduanya menggunakan tertib al-akhir, yaitu urutan yang terakhir. Apa? Taqdimut tarjih 'alan nasakh, mendahulukan tarjih dari nasakh. Waktu alimta, dan perlu, dan kalian sudah tahu bahwa hadza qaulun lil ba'd, ini adalah pendapat minoritas, pendapat sebagian kecil. Wal aktsarun, sedangkan mayoritasnya adalah ala taqdimin nasakh ala tarjih, mendahulukan nasakh daripada tarjih. Baik, kita lanjutkan. Tsaniyan, dhahaba al-Hanafiyyatu ila anna hukm at-ta'arud bainan nusus ala tertib al-ati. Mazhab Hanafi menghukumi ta'arud itu dengan urutan yang pertama, an-naskhu, dengan nasakh. In ulimal mutaakhiru wal mutaqaddimu wa kana qabilain nasakh. Jadi ketika itu diketahui mana yang datang belakangan dan mana yang datang duluan, dan dua-duanya itu qabilain lin nasakh, mungkin untuk nasakh mansukh di situ, maka dengan an-naskhu, dengan nasakh. Fa illam yu'lam, tapi jika tidak, fat tarjihu, maka dengan metode tarjih. In amkana, jika mungkin. Li'anna tarkar rajiha khilaful ma'qul wal ijma', karena meninggalkan yang rajih itu menyalahi ma'qul wal ijma'. Ma'qul itu yang logis ya, sama ijma'. Wa illa fal jam'u bainal muta'aridain, tetapi ketika tidak mampu dua-duanya, maka dengan al jam'u, dengan
mengamalkan dua-duanya. Wa illa bi allam yumkin syai'un mimma marra tasaqatal muta'aridhan. Nah, tapi jika tidak bisa semuanya, tarjih nggak bisa, nasakh mansukh nggak bisa, terus tarjih juga nggak bisa, al-jam'u juga nggak bisa, tasaqata, maka saling menjatuhkan, saling berguguran. Li'annal amala bi ihdahu bi ahadihima 'ala ta'yin tarjihun min ghairi murajjih, karena mengamalkan salah satu itu sama saja dengan mentarjih tanpa ada yang dimenangkan, memenangkan tapi tanpa ada yang dimenangkan. Nah, ini tanpa ada yang dimenangkan, tanpa ada yang dikalahkan, ini sudah salah secara metode menurut mazhab Hanafi. Wa idza tasaqqata al-muta'aridhan fa innahu yusaru ila ma dunihima min al-adillah wa in wujida. Jika saling menjatuhkan, maka yusaru ila ma dunihima, menuju kepada yang di bawahnya, dalil-dalil yang ada setelahnya selain dalil yang itu, in wujida jika ada. Fa in kana al-matrukani min al-kitab yusaru ila al-kitab in wujida. Wa illa fa ila sunnah, maka jika dari Al-Qur'an maka ya kembali ke Quran lagi jika ditemukan, kalau enggak ya ke sunnah. Wa illa fa ila qauli sahabi, kalau enggak masih enggak ada lagi ya ke qaul sahabi. Sawaun akanal hukmu mimma yudraku birra'yi amla, baik hukum itu bisa ditemukan, diketahui dengan pendapat, dengan logika, amla ataupun tidak, alal mu'tamad indahum, ini pendapat yang mu'tamad di madhab Hanafi. Summa idal qiyas, baru kemudian menuju qiyas. Fa illam yujad dunal muta'aridain dalilun akhar, tetapi jika tidak ada dalil lain selain dalil yang bertentangan itu, au wujida, ataupun ada tetapi ma'ahu mu'arid qurrirat al-usul, ada penentangnya juga, qurrirat al-usul ay yuqarrar al-hukmu ala ma kana alaihi, artinya ditetapkan hukum itu ya apa adanya, qabla wurudid dalilain, sebelum adanya dalil itu. Wa qad ya'tabara hadzal maslak, dan yang menggunakan atau yang menyampaikan metode ini, wa aqarrahu, dan menetapkannya, yang termasuk ulama kontemporer minal mu'asirin, siapa? Dr. Zakiddin Sya'ban, Dr. Zakiddin Sya'ban, dan juga Dr. Abdul Karim Zaidan. Baik, ini adalah metode yang digunakan oleh mazhab Hanafi, berbeda dengan mazhab jumhur tadi. Mazhab jumhur hanya menggunakan 3, ya, al-jam'u, kemudian an-naskhu, kemudian at-tarjihu, atau al-jam'u, at-tarjihu, kemudian an-naskhu. Sedangkan mazhab Hanafi itu urutannya justru yang pertama adalah nasakh, baru tarjih, baru jama'. Ya, kalau nggak bisa semuanya tasaqut, saling menjatuhkan, maka harus melihat, mencari dalil yang lain, entah itu dari Quran, sunnah, qaul sahabah, atau yang lainnya. Kalau nggak ada, nah, kalau nggak ada, maka menggunakan hukum yang ada sebelum dalil itu ditemukan. Jadi hukum asal sudah yang sebelumnya. Ini menurut mazhab Hanafi. Wa yaral bahits, pendapatnya pengarang di sini atau yang membahas di sini, rajhan madhabal jumhur. Jadi yang ditarjih, dimenangkan adalah mazhabnya jumhur yang mengatakan 3 metode itu. Wa huwa taqdimul jam' 'ala an-nasakh wa tarjih. Walakin, tetapi, yustatsna min dzalika, ada pengecualian apa? Ma idza kanat dalilu 'ala an-naskhi nassan sahihan sharihan. Jika dalil yang menunjukkan nasakh itu adalah nas sahih dan sharih, nas teks yang sahih, yang benar, yang jelas, sharih, tegas, jelas, ya, secara langsung, bukan kiasan, au ijma'an tsabitan, atau ijma' yang sabit, ya. Fala syakka anna i'tiqadan naskhi hina idzin wajibun ala kulli man balaghahu. Maka tidak diragukan lagi bahwa harus nasakh di sini. Keyakinan untuk menasakh itu menjadi wajib.
wala yuqbal fihi ma'a dzalika ta'wilun wala ghairuh, maka tidak mungkin dan tidak diterima di sini pentakwilan yang lain, ya, pentakwilan ataupun metode yang lainnya. Wa yumkin at-tafsilu li hadzal naw' biqaulihi. Nah, ini bisa dijelaskan dengan firman Allah ini, ya. Hadis Rasul di sini. Nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha wa nahaitukum an luhumil adahi fawqa thalath fa'amsiku ma badalakum wa nahaitukum anin nabidh illa fi saqa'in fa'ashribu fil asqiyati kullaha wa la tashribu muskiran fasurriha fihi bin nasikh wal mansukh. Nah, ini jelas di sini Rasul menyatakan, beliau pernah bersabda bahwa aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang silakan kalian menziarahi kubur. Ini ayat-ayat ada dalil atau hadis, ya, yang menjelaskan adanya nasakh mansukh, tapi yang sharih. Ya, ini sharih di sini. Fasurriha fihi bin nasikh wal mansukh. Oke, kita lanjutkan. Amma in kanat dalilu 'alan naskhi duna dzalika, tetapi jika dalil nasakhnya itu tidak seperti di atas tadi, mimma yumkin al munaza'ah fihi, artinya masih mungkin adanya pertentangan di situ dan ada debatable, ya, ada perdebatan di situ, kal i'timad ala ikhtilafit tarikh bit taqaddum wa ta'akhur, seperti berpegang teguh pada perbedaan datangnya itu siapa yang duluan, hadis dalil mana yang duluan datang. Waqad amkanal jam'u bainal muta'aridain, maka mungkin menjamak antara dua dalil yang kontradiktif tadi. Fa innal jam'a aula min da'wan nasakh, maka jamak itu lebih utama daripada nasakh. Fa mahma amkana hamlu kalam asy-syari' ala wajhin yakunu a'ammadil faidah ta'ayyana al-masiru ilaihi. Oke. Maka selama itu masih mungkin untuk membawa atau menjadikan kalam syari', ya, firman Allah itu a'ammul faidah, jadi umum, lebih umum untuk mendapat faedah, faedahnya lebih luas lagi maksudnya, ta'ayyana al-masiru ilaihi, maka diarahkan ke sana. Wala yusaru ila nasakh ma'a imkanil jama', maka tidak dilakukan nasakh selama masih mungkin untuk menjamak keduanya. Li'anna fin naskhi ikhraj ahadil haditsain, karena di dalam nasakh itu membatalkan atau menggugurkan salah satu, an kaunihi mimma yu'malu bihi, padahal masih mungkin untuk diamalkan, kama yaqulu Imam An-Nawawi, seperti disampaikan oleh Imam Nawawi. Wa mimma yuqawi taqdimal jama' 'ala an-nasakh ma qalahu Imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi pernah mengatakan, jadi untuk menguatkan pemilihan al-jama' daripada nasakh, beliau mengatakan innal ahkama, sesungguhnya hukum-hukum itu idza thabatat 'alal mukallaf, jika sudah tetap kepada mukallaf, faddi'a'un nasakh fiha la yakunu illa bi amrin muhaqqaqin, maka klaim untuk menasakh di situ hanya bisa terjadi sebab perkara yang nyata. Li'anna thubutuha 'alal mukallaf awwalan muhaqqaqun, karena tetapnya itu terhadap mukallaf itu yang pertama adalah muhaqqaq, ya, nyata. Faraf'uha ba'dal ilmi bi thubutiha la yakunu illa bi ma'lumin muhaqqaqin, maka untuk mengangkatnya atau membatalkannya itu juga perlu dengan tindakan yang atau dalil yang nyata juga. Waqad nabbaha 'ala anna ghaliba ma uddu'iya fihi an-nasakh idza tu'mila wujida mutanazi'an fihi wa muhtamilan wa qariban min at-ta'wil bil jam'i bainad dalilain. Oke. Waqad nabbaha 'ala anna ghalima uddi'a fihi an-nasakh, telah ditekankan di sini ada peringatan bahwa kebanyakan yang dinyatakan ada nasakh itu idza tu'mila, ketika tu'mila ta'ammul, ya, ta'ammul itu, ya, berpikir lebih lah, ya. Wujida mutanazi'an, didapati adanya pertentangan di situ, muhtamilan wa qariban min at-ta'wil, mungkin ditakwil, bil jam'i bainad dalilain,
dengan menggabungkan dua dalil ala wajhin pada satu sisi yakunu bayanan limujmal atau takhsisan li umumin. Jadi mungkin itu menjadi bayan bagi yang mujmal, takhsis bagi yang umum, takyid bagi yang mutlak. Wa ma asbaha dzalika min wujuhil jama' dan segala macamnya, contoh-contoh yang lain yang termasuk dari jama'. Ma'al baqa 'alal asli minal ahkam, dengan tetap kepada asal hukumnya. Begini maksudnya. Jadi bahwa al-jam'u itu sebenarnya dia dalam menentukan jamak atau tidak itu kita perlu melihat apakah ini ayat ini merupakan mubayyinan lil mujmal, jadi sebagai penjelas yang mujmal, atau takhsis yang umum atau takyid kepada yang mutlak. Karena memang kalau kita belajar usul fiqh kan ada itu, ada umum khas ya, ada takyid, ada muqayyad, ada mutlak, ada mujmal, ada lawan yang bayyin itu ya. Ini perlu diperhatikan baik-baik sehingga kita bisa menentukan apakah ini di al-jam'u ataukah tidak. Fa illam yumkin al-jam'u biwujuhin sirna ila da'wan nasakh indalla 'alaiha dalil. Jika tidak mungkin al-jam'u biwajhin, jika tidak mungkin al-jam'u, maka kita lanjutkan kepada an-nasakh dengan nasakh. Syaratnya apa? Indalla 'alaiha dalil, jika ada dalilnya. Wa illa, kalau tidak ada dalilnya, alimna bil rajih, kita mengamalkan yang rajih, ada tarjih di situ. Bihasbi ma taqtadihi qawaidut tarjih, tentu menggunakan kaidah-kaidah tarjih yang sudah ada. Wa idza shara al-mujtahidu ila tarjih wajaba alaihi al-amalu bil rajih min ad-dalilain wa ihmal akhar. Ketika seorang mujtahid sudah menentukan atau memilih tarjih, maka wajib baginya untuk mengamalkan yang dimenangkan, yang ditarjih, dan meninggalkan yang dikalahkan. Sawa'un akanal murajjih qat'iyan, entah itu murajjihnya qat'i am dhanni atau dhanni, kama adbaqa alaihi jamaahir usuliyin, seperti disampaikan oleh ulama, mayoritas ulama usul, il ijma'is sahabah 'alal amal bima tarajjaha indahum minal akhbar, seperti ijma'nya sahabah untuk mengamalkan apa yang ditarjih menurut mereka dari hadis-hadis yang ada. Sebenarnya Imam Syatibi juga mengatakan sama, bahwa perlu menggunakan al-jam'u dulu. Karena apa? Karena al-jam'u itu ketika mungkin al-jam'u dengan cara kita paham betul, karena ayat-ayat itu, dalil itu atau hadis itu ada yang mujmal, ada yang bayan, ada yang muqayyad. Ini ketika masih bisa diarahkan ke sana, maka pilihannya adalah al-jam'u. Jadi selama masih bisa digabungkan dua dalil ini yang seakan-akan bertentangan tadi, maka digabungkan. Tetapi ketika memang tidak mungkin, baru kepada nasakh. Itu pun harus ada syaratnya, yaitu kalau ada dalil yang menunjukkan itu nasakh. Contohnya tadi bahwa ada diketahui mutaakhir sama mutaqaddimnya, dan ada syarat-syaratnya yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya di bab nasakh mansukh. Ketika tidak mungkin nasakh mansukh, maka kita menggunakan tarjih. Ya. Ketika sudah memilih tarjih inilah, maka dalil yang dimenangkan itu yang harus digunakan, yang harus diamalkan oleh orang-orang, termasuk mujtahidnya sendiri. Sedangkan yang dikalahkan itu yang memang harus ditinggalkan. Baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-'afwu minkum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.